Beliau adalah penceramah muda Provinsi Gorontalo, dosen dan guru di salah satu sekolah madrasah yang ada di Provinsi Gorontalo, dan saat ini di umur 28 tahun beliau menjabat sebagai Ketua Umum Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau JPRMI, dan saat ini juga tergabung sebagai anggota di Majelis Ulama Indonesia. Hari ini bersama saya Suci Priyanti Kartika Canasari, kita akan diskusi bersama Ustadz Roswan Manto. Nah teman-teman sekalian, hari ini sudah bersama saya Ustadz Roswan Manto. Kebetulan beliau ini adalah salah satu tokoh pemuda yang sudah saya sampaikan tadi di Gorontalo. Beliau juga adalah seorang penceramah muda dan banyak digemari ya, banyak digemari. Saya melihat aktivitas Ustadz kemarin, wah luar biasa, ibu-ibu dan juga para santri banyak sekali yang sangat gembira ya kalau saat Ustadz memberikan penceramah. Bagaimana Ustadz Roswan hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat walafiat ya Ustadz ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Aktivitas sekarang gimana Ustadz? Aktivitas sekarang berjalan sebagaimana biasa sih, ngajar di kampus kadang-kadang. Oh Ustadz juga ngajar di kampus ya? Iya, saya ngajar di Tarbiyah juga. Masya kembali Allah, ke luar biasa. Habitat. Oh iya, IAIN. S1, S2-nya juga di Produk IAIN ya, IAIN, Tarbiyah. Masya Wah, Allah. luar biasa. Produk IAIN bisa Masya Allah. sangat luar biasa. Gimana Ustadz? Hari ini Ustadz, saya yang dari hasil tim riset kami, Ustadz selain ceramah juga ternyata Ustadz itu aktif di beberapa organisasi ya. Ada JPRMI dan Ustadz juga dalam hal ini adalah ketua umum ya Iya. Provinsi Gorontalo. Dan juga Ustadz juga aktif di MUI ya. Masya Allah, Ustadz di umur 28 tahun nih, Masya Allah. masih muda banget ya, jadi penceramah dan bisa ada di tahapan ini. Bisa Ustadz bagikan kepada kami semua nih dan teman-teman yang menonton hari ini, kira-kira bagaimana sejarah perjalanan Ustadz, sejarah singkatnya gimana Ustadz, sampai pada akhirnya bisa ada di titik ini. Masya Allah, bismillah, alhamdulillah. Kalau bicara sejarah itu mungkin panjang sekali ya kira-kira. Mungkin kita bisa melihat kembali, saya patokannya kepada dalil Al-Quran, wa inna laka ala khuluqin azim, kemudian hadis Nabi innama bu'itstu liutammima makarimul akhlak. Semuanya kembali pada akhlak kira-kira kalau ana lihat secara umum. Karena gimana pun aktivitasnya anak, kalau ketemu dengan guru, ketemu dengan siapapun, tetap menyapa, tetap menegur, dan tetap say hello lah istilahnya. Artinya itu yang kita harus bangun, dan semua yang saya bangun sama peserta didik saya ngajar di mana satu kota, saya ngajar di kampus juga, saya bilang semua yang menentukan itu adalah akhlaknya antum. Begitu, maka ketika itu terpelihara, kita tidak tahu asbab barokah guru itulah. Jadi biar sehebat apapun nanti tetap kembali pada akhlak kepada semua orang yang sudah pernah berjasa terhadap diri kita ini. Nah kemudian yang kedua mungkin tidak bisa kita melupakan circle-circle yang baik gitu. Artinya yang sefrekuensi. Carilah teman-teman soleh lah istilahnya gitu. Ada teman-teman saya yang mendukung semua ini. Teman-teman saya di KCM, kita komunitas cinta masjid gitu kan. Kita ada program GGS. Nah itu yang sering ada ya di tiap subuh ya. Iya. Masya Allah. Memang tiap subuh acaranya apa gimana? Terjadwal. Oh, Kadang-kadang ada, terjadwal. kalau sudah lama ada permintaan, kita lagi saya pembinanya Ustadz Rahmat Jafar. Kemudian ada Ustadz Rifian Panegoro. Beliau juga selain ketua KCM itu beliau ketua jurusan di ilmu hadis IAIN. Kemudian ada Ustadz Rizal Panegoro. Ada Ustadz Kimandam, Ustadz Abdul juga penulis kalau tidak salah. Ustadz Kiman kepala sekolah di Al Hidayah. Ustadz Rizal juga penceramah muda aktivis yang luar biasa. Kemudian ada saya di situ. Nah, kita tidak bisa melepaskan komunitas-komunitas yang orang anak-anak soleh begitu. Artinya tidak mengatakan kita soleh juga, tidak. Cuma sebaiknya memang harus ada komunitas begitu. Dan sebenarnya kalau melihat kenapa sampai di JPRMI itu karena sebenarnya dari teman-teman itu juga. Begitu, karena Ustadz Rahmat Jafar sebelumnya, Ustadz Rahmat Jafar memang direkomendasikan untuk ke JPRMI, cuma karena beliau ketua HDMI,
HDM itu bukan yang colokan-colokan. Bukan Himpunan. colokan. Apa kepanjangannya itu? Himpunan Dai Muda Indonesia provinsi. Iya. Beliau ketua umumnya, sehingga beliau merasa kurang enak ketika pegang 2 amanah, maka itu rekomendasikan sama saya. Artinya kalau saya tidak berteman dengan beliau, mungkin bukan saya nanti yang dapat rekomendasi itu. Artinya di sini ada peran teman-teman soleh, teman-teman yang satu circle dengan kita gitu, mungkin yang bisa menunjang kita bisa ada di sampai titik ini. Kira-kira sedikit ini mungkin sejarahnya. Luar biasa. Ustadz, tadi Ustadz sampaikan bahwa ini saya rangkum dengan sedikit ya. Ustadz menyampaikan tadi bahwa bisa ada di titik ini adalah pertama karena pertemanan yang baik, yang kedua adalah karena etika kita juga, akhlak kita. Nah, Ustadz, membangun kebiasaan bagi anak-anak muda, kira-kira Ustadz bisa kasih tips lah buat kita semua nih hari ini yang kita juga masih belajar ya, bisa berkembang dengan sangat baik, kemudian bisa membangun hubungan juga dengan orang. Ini kan seni membangun hubungan juga Ustadz, karena tidak semua orang, menurut saya tidak mudah loh bisa berteman, kemudian bisa membangun hubungan sebaik itu dengan orang. Tantangan terbesar abad ini kalau bagi saya itu sih. Kalau zaman-zaman saya waktu masih SD, SMP kan HP ini belum sedemikian canggih. Mungkin yang cool-cool lah istilahnya, yang telepon sana. Sekarang kan tantangannya sudah besar sekali. HP tinggal saling memandang, sudah video call, dan itu sudah dianggap bagian dari silaturahim, sehingga tidak mengharuskan lagi untuk bertemu. Saya rasa tantangan anak muda sekarang itu lebih besar dibanding tantangan saya di zaman dulu. Kalau zaman dulu kan kadang jaringan tidak bisa, apalagi kalau mau ketik SMS kalau terlalu panjang, kita tulis di bawah itu sebagian teks hilang. Dulu banget ya. Itu tahun berapa Ustaz? Masih MTS kita, masih SD. SD saja kita sudah wow sekali kalau pegang HP. MTS itu kan sangat sulit sekali dengan teknologi saat ini, sangat ini sekali, masih SMS, charge kalau lowbat tinggal buka baterainya, di charge pakai charge kodok itu kan yang ini, jadi flashback ke. Nah, kalau saya lihat tantangan sekarang itu besar sekali, sehingga benar apa kata Umar bin Khattab, didiklah generasimu sesuai, didiklah anak-anakmu sesuai generasinya, karena untuk menerapkan di zaman dulu dengan zaman sekarang sangat berbeda sekali. Sehingga bersyukurlah ketika ada kemarin-kemarin halal bihalal itu dari kerukunan keluarga, makanya anak-anak dilibatkan supaya hadir, karena biasanya di Gorontalo itu, kalau istilah Gorontalonya itu, di Malo PP Talo Baalo, au modelo ada kantor polisi, mau tawa keluarga. Jadi kadang-kadang nanti sobaku pukul, sobaku bawa di kantor polisi, baku tahu keluarga. Ya pengape nama marga sama dengan kita pe marga pe papa. Ngana pe sapa ngana sapa. Nanti siapa ini nanti dari situ. Nah, makanya tips yang pertama itu saya sarankan, kalau ada kegiatan-kegiatan secara umum halal lebih halal, kerukunan keluarga, hadirkan anak-anak kita di situ. Nah, kemudian yang kedua, kontrol anak-anak kita lewat HP. Coba lihat banyak kasus-kasus di luar sana yang ada TikTok, ada apa itu, orang-orang kalau segerakan, ada bahkan di Indonesia bahkan ada itu anak yang sudah terpengaruh sekali dengan aplikasi itu, dengan TikTok itu, dia berbicara saja sudah sesuai dengan gerakan-gerakan TikTok, berbicara biasa saja, na'udzubillah. Nah, ini kan sudah terlalu terkontaminasi, makanya saya tidak mengatakan HP ini dihilangkan, tidak, tetapi paling bagus dikontrol atau dikendalikan, karena mau tidak mau, siap tidak siap, suka tidak suka, media ini pasti akan tetap ada. Nanti kalau kita hilangkan ini, anak-anak kita akan tertinggal. Ketika mereka tertinggal, maka mereka tidak bisa menyamakan itu dengan, meratakan itu dengan teman-teman sebayanya. Makanya dikontrol lah, gunakan media ini dengan sebaik mungkin, supaya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bagusnya adalah ini menjadi ajang silaturahim, ini media ini. Cuman masalahnya cukup kirim WA, kirim video call dan tidak bertemu. Paling bagus, afdolnya lah, paling luar biasa, bertemulah gitu. Sehingga jangan sampai aktivitas kita itu terbatasi dengan media. Saya sangat bersyukur saya dilahirkan di tahun lahir saya, memang artinya merasakan mandi-mandi di sungai. Dulu berarti masih pernah menggunakan HP tinut-tinut. Masih. Jadi bisa dikatakan kan saya zaman kita ini kan abad kita ketika itu kan peralihan lah
Iya, yang iya. saat itu anak-anak tidak rasakan. Iya, betul, Nah, sehingga betul. anak-anak pas lahir langsung pegang HP. Kita kan di zaman itu belum ada, sehingga Belum ada tantangannya TikTok, belum iya, ada belum YouTube, ada apa, sehingga tantangannya biasa-biasa saja begitu. tidak serumit seperti saat ini. Tidak ya, sehingga memang harus ada bank apa ya, yang intinya adalah benteng yang kuat terhadap agama. Makanya anak-anak itu ajarkan agama supaya tertanam nilai agama. Ketika agamanya tertanam, imannya tertanam, terserah dia mau jadi apapun, kita tidak khawatir. Karena apa? Agama itu ada. Sama dengan pohon. Pohon itu kalau sudah besar, sudah akarnya kuat, kita bisa tinggalkan. Karena mau badai bagaimanapun, mau hujan, mau petir seperti apapun, tidak bisa menumbangkan pohon itu. Karena apa? Akarnya sudah kuat. Akar dari manusia adalah iman. Makanya paling bagus pertahankan iman. Dan cara untuk melatih keimanan kita lewat Ramadan. Ramadan, Masya Allah. Ya teman-teman sekalian, pembahasan kita semakin dalam dan semakin asik pada hari ini. Tapi karena waktu kita dibatasi, kita akan kembali setelah yang satu ini, dan nanti kita akan lanjut di video part 2. Jangan lupa teman-teman sekalian untuk subscribe, like, and share video ini, dan jangan lupa komen di bawah ini kira-kira apa nih masukan-masukan buat teman-teman, dan kira-kira konten-konten apa lagi atau diskusi-diskusi apa lagi yang paling bagus kita bawakan. So see you teman-teman di video selanjutnya.